Hey, halo, kembali lagi dengan Jalan Tekno. Jadi pada awal bulan lalu, tepatnya awal bulan Mei itu saya sempat membuat video soal mencari laptop sisa lebaran dengan rentang harga dari di bawah 6 juta sampai 8-10 juta. Dimana di luar dugaan menurut saya respon untuk video tersebut tuh positif ya, dan saya jadi kepikiran apakah yang seperti ini tuh mungkin saya harus lebih sering-sering buat. Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, untuk video kali ini yang akan saya bahas adalah laptop-laptop pada bulan Juni yang kelasnya itu bisa dibilang untuk graphic designer atau video editing atau mungkin 3D modeling ya, dimana pemakainya itu bisa dibilang baru mau memulai semi profesional lah, mungkin sudah mulai nyari proyek-proyek kecil, atau mungkin juga bisa dipakai gaming AAA settingan low tapi masih bisa sampai 90 fps ke atas. Jadi speknya itu mungkin agak sedikit di atas spek mahasiswa tapi masih di bawah profesional yang full time. Dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ini karena kerjanya itu agak berat, jadi ya video editing, lalu rendering, lalu juga graphic design. Tentunya kita harus cari laptop yang beneran powerful ya, jadi tujuan utama kita bukan cari yang tipis-tipis, kemudian cari yang ringan-ringan, atau cari yang baterainya lama banget. Ya itu sih kalau bisa bonus ya, tapi itu bukan prioritasnya. Prioritasnya adalah performa, terutama performa grafis. Dan karena semi profesional tentunya kita harus menyesuaikan budget kita. Dan untuk kali ini kriteria itu cuma satu, yaitu dia punya graphics card RTX 3050. Jadi begini, sebenarnya RTX 3050 itu bisa dibilang mungkin secara graphics card secara umum ya, dia tuh ya biasa aja. Jadi dia nggak se-powerful RTX 3060, 3070, dan kalau sama 1650 itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Hanya saja kalau saya itu memilih yang 1650, GTX 1650, itu kebanyakan prosesornya sudah mulai agak jadul lah. Jadi Intelnya itu masih yang 10th gen atau Ryzennya itu masih yang 4000. Dimana kalau kita mikir beli laptop kan ya ke depan lah. Jadi kalau bisa pakai yang se-update mungkin. Dan saya juga sadar kalau sebenarnya bulan Juni ini mungkin beberapa laptop baru yang akan datang itu sudah mulai pakai AMD seri 6000 atau Intel generasi ke-12. Jadi kembali lagi ini adalah laptop-laptop sisa ya, dimana kedepannya mungkin yang pakai 350 itu akan pakai 12 gen Intel atau pakai 6000 seriesnya AMD. Oke, sebelum kita masuk saya akan sampaikan dulu beberapa kriteria secara penjualan ya. Jadi yang pertama adalah no garansi distributor. Jadi kenapa saya sudah jelaskan di video sebelumnya ini, karena agar lebih terjamin aja kalau ada kenapa-kenapa, perbaikan itu semuanya di Indonesia ya, nggak perlu harus dikirim ke luar negeri atau dikembalikan ke distributor. No X display, karena ya ini kalau dia X display kan artinya sebenarnya sudah bekas ya, bukan baru. Dan yang saya carikan di sini tidak dijamin dia itu paling murah, karena kembali harga laptop itu fluktuatif. Saya juga tidak di-endorse toko manapun, jadi semua toko yang saya tampilkan di sini ya karena saya search dan muncul aja tokonya. Jadi saya tidak dibayar oleh toko manapun untuk merekomendasikan beli di toko tersebut. Tapi sebagai bagian dari usaha saya untuk menjamin kalau transaksinya aman ya, saya cari seller-seller yang kelihatannya bereputasi. Lalu untuk membatasi marketplace, saya lihatnya di Tokopedia. Ini bukan karena marketplace lain kurang bagus, tapi ya ini karena supaya tidak terlalu melebar saja. Oke, ini masuk ke laptop pertama yang saya temukan di sini adalah Acer Swift X ya, dimana ini sesuai kriteria, dia punya RTX 3050, prosesor itu Ryzen 5 5600, RAM itu 16 GB dan SSD 512 GB. Jadi begini, ini mungkin dari sekian laptop yang akan saya sebutkan berikutnya nih termasuk yang tengah-tengah lah, tengah ke bawah lah secara harga ya. Secara spek sebenarnya nampak bagus, jadi ada memori 16 GB meskipun DDR4 ya. Sepertinya sih kalau Ryzen 5000 atau Intel 11 Gen itu belum ada yang DDR5 ya. Nah, layar itu juga bagus, dia punya IPS 14 inci Full HD. Color akurasi juga nampaknya ini juga diprioritaskan oleh Acer, dia punya 100% sRGB. Portnya cukup lengkap ya, jadi ada 2 buah USB Type A, lalu 1 buah USB Type C. Tapi ini karena dia AMD Ryzen, dia nggak punya Thunderbolt ya. Itu teknologi eksklusif Intel. Berarti juga dia cukup ringan ya, dimana dia cuma 1,3 kg. Dan ini jelas aja garansi resmi ya, Acer Indonesia 2 years, 2 tahun. Nah, satu concern saya di sini sebenarnya bukan 1-2 sebenarnya. Jadi pertama dia pakai 5600U. Jadi biasanya tuh kalau laptop-laptop yang pakai Nvidia misalnya 3050 atau 3060, pasangannya itu biasanya dengan prosesor seri H ya, misalnya AMD Ryzen 5600H atau 5200H gitu. Yang performanya tinggi juga biar bisa mengimbangi performa grafiknya. Ini karena performa rendering 3D itu dia nggak cuma mengandalkan performa dari graphics card ya, tapi juga prosesor itu penting. 5600U itu buat laptop tipis, buat kerja yang ringan-ringan, yang buat office itu menurut saya sudah sangat-sangat cukup. Hanya saja kalau buat yang kelas berat seperti 3D rendering, lalu
tadi video editing. Kalau video editing yang Full HD yang nggak terlalu banyak efek mungkin masih oke lah. Cuma saya di sini sebenarnya agak khawatir dia tuh agak ketahan oleh prosesornya. Dan karena ini laptopnya masih termasuk laptop tipis ringan ya, jadi saya juga ada sedikit kekhawatiran kalau RTX 3050-nya itu dia nggak full potensialnya ya. Bisa jadi dia nggak maksimal dayanya. Tapi kalau Anda itu nggak ngincar performa grafik yang tinggi-tinggi banget, ya menurut saya ini sebenarnya nampak cukup oke lah. Karena device secara overall solid, performa prosesornya mungkin nggak terlalu maksimal, karena tadi masih seri U. Dan juga RTX 3050-nya itu bisa jadi dia juga nggak maksimal. Dan satu lagi mungkin baterainya ya, saya juga agak concern kalau lagi full load, jadi kerja berat, mungkin dia nggak bisa tahan lama karena dia termasuk laptop yang tipis dan ringan. Oke, berikutnya di sini ada Asus VivoBook Pro dengan OLED ya. Dia tuh punya Ryzen 5 5600H. Dan jadi ini beda ya dengan yang tadi 5600U, ini sekarang 5600H. RTX 3050, RAM-nya 8GB, storage-nya 512GB, dan harganya mungkin dari semua laptop yang akan saya sebutkan hari ini tuh dia yang paling mahal di 13.949, jadi hampir 14 juta. Dan di sini memang agak-agak spesial ya yang satu ini karena pertama dia punya panel OLED, jadi bukan IPS seperti laptop pada umumnya. Lalu aspek ratio juga 16:10. Ini sebenarnya bagus ya kalau Anda itu suka produktivitas dan butuh space vertikal lebih banyak dari laptop. Nah, ini menurut saya enak banget. Ini MacBook juga pakai segini. Lalu beberapa laptop modern juga sudah mulai pindah ke 16:10. Beratnya sedikit lebih berat dari yang tadi, jadi 1,45 kg. Dan tentunya dia punya garansi resmi Asus Indonesia. Ini saya nggak disebutkan ya, garansi resmi Indonesia berapa lama nih? Harusnya sih 2 tahun ya. Kalau jadi ada tambahan 1 tahun service dari service center DataScript, saya kurang paham juga. Ada fingerprint sensor, ini sebagai ekstra saja. Nah, portnya itu dia punya USB Type A 1 buah, USB Type C 1 buah. Ini saya nggak ngerti kenapa dikasih USB Type A yang 2.0 ya, ini teknologi lama tapi nggak masalah sebenarnya. Karena biasanya ini mungkin cuma buat mouse atau cuma buat keyboard eksternal kalau suka pakai keyboard eksternal. Lalu punya full size HDMI. Nah, kalau ini sebenarnya menurut saya concernnya ada 2. Jadi pertama adalah panel itu sebenarnya nampak oke ya. Jadi resolusi tinggi banget, 2,8K. Jadi dia di atasnya Full HD. Lalu punya color akurasi yang harusnya sih lebih tinggi lagi dibanding Acer tadi. Hanya saja OLED itu di laptop mungkin termasuk baru ya. Mungkin baru ngehits itu sekitar 2-3 tahun belakangan. Dan memang secara warna itu jadinya bagus lah, gonjreng. Jadi beneran cerah lah warna-warnanya di layar laptop. Hanya saja kalau Windows itu secara umum saya nggak melihat dia itu didesain buat panel OLED ya, karena banyak sekali fitur statik ya. Jadi di bawah itu ada taskbar yang diem aja. Nah, itu kan lama-kelamaan saya bisa khawatir ada namanya burn in ya. Jadi kalau Anda kadang suka lihat HP-HP Samsung yang lama itu, kadang suka ada kayak bayang-bayang gitu lah. Nah, itulah burn in. Apalagi kalau Anda tuh suka pakai laptop tuh on-nya lama banget, mungkin 6 jam, 7 jam, 8 jam itu nyala terus layarnya. Nah, itulah yang bikin saya agak khawatir pakai OLED di laptop. Lalu yang kedua ini masalahnya adalah RAM 8GB. Saya kurang tahu sebenarnya apakah bisa di-upgrade atau enggak. Saya akan tuliskan di video ini apakah bisa atau enggak. Tapi yang jelas kalau 8GB itu mungkin nggak maksimal lah secara performa. Jadi ya kalau bisa ke 16GB, 16GB. Oke, berikutnya di sini ada Acer Nitro 5. Ini yang tampangnya itu paling gaming ya sejauh ini. Dia punya RTX 3050. Layarnya itu udah paling tinggi refresh rate-nya. Jadi memang gaming banget lah ini. 144 Hz. Punya i5 11400, lalu RAM 8GB, SSD 512GB. Jadi kalau di sini saya tidak melihat kalau secara layar ya, dia itu mungkin yang kualitas layarnya paling bagus secara color accuracy ya. Karena kalau laptop gaming itu biasanya bukan itu prioritasnya. Hanya saja kalau Anda itu suka refresh-nya tinggi, kalau Anda itu main game, nah ini menurut saya 144 Hz itu mungkin cukup oke ya, karena bakal lebih mulus itu, lebih cepat Anda bisa merespon di layar. Nah, hanya saja mungkin RTX 3050-nya itu belum tentu bisa mencapai 144 Hz untuk mayoritas gaming AAA. Mungkin sampai di 90, 100, tapi kalau 144 Hz untuk settingan mid itu atau mungkin low juga saya masih agak-agak ragu. Ya tapi bagus lah punya refresh rate lebih tinggi dari biasanya. Lalu di sini ada Intel Core i5 11400H. Nah, ini seri H tapi dari Intel. Secara umum ini 11400H itu kalau wattage-nya rendah, dia itu performanya masih kalah dengan 5600H dari Ryzen tadi. Tapi kalau dia itu wattage-nya tinggi, jadi
performanya full, 11400 itu bisa mengalahkan 5600H. Saya nggak bisa bahas detail di sini soal 11400H vs 5600H, tapi saya kasih link video review dari luar negeri di kolom deskripsi. Garansinya 3 tahun dari Acer Indonesia untuk laptop gaming. Menurut saya ini cukup oke lah. Karena dia akan panas dan mungkin dipakai kerja berat. Jadi kalau sampai 3 tahun menurut saya oke banget. Bisa di-upgrade juga dengan dual slot NVMe ya. Jadi Anda tuh kalau mau upgrade storage-nya nggak perlu cabut NVMe yang udah ada di laptopnya, tinggal pasang satu lagi. Untuk kelemahannya yang satu ini, dia RAM-nya itu 8GB, tapi ya selama bisa di-upgrade nggak ada masalah. Ini harusnya sih bisa. Harusnya beratnya tuh dia lebih berat dari laptop lain ya, karena ini dia laptop gaming. Jadi harus ada baterai yang mungkin nggak besar-besar amat, cuma coolingnya yang bikin berat. Dan ini ada RGB. Ini kalau Anda suka sih. Kalau saya sih sebenarnya bukan jadi faktor jadi beli atau enggak ya sama sekali. Tapi kalau Anda suka RGB di keyboard, nah ini ada RGB-nya. Oke, sekarang kita pindah ke MSI. Jadi MSI ini sebenarnya mungkin lagi jadi idolanya Intel ya untuk 12 Gen, karena kalau laptop 12 Gen yang baru itu hampir semuanya yang tersedia sekarang tuh MSI duluan. Harusnya bentar lagi ada merek-merek lain, cuma untuk sekarang mayoritas adanya MSI. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah yang GF63. Ini harganya di 11,8 juta ya, dengan RTX 350, Intelnya i5 10500H, ini agak lebih tua sedikit ya. RAM 8GB dan SSD 512GB, layarnya Full HD IPS 144Hz. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang Acer tadi ya, hanya saja ini prosesornya lebih lama, jadi 10500. Tapi kalau secara performanya sebenarnya dia nggak terlalu beda jauh, jadi masih saya muat di video ini. Lalu ada SSD 512GB, ya slotnya cuma satu, nggak kayak yang Acer tadi. Lalu ini juga laptop gaming ya, jadi agak-agak berat kalau Anda masukin tas, tapi kembali ini berat itu bukan jadi prioritas utama. Dan garansi resminya 2 tahun, jadi sebenarnya ini kalau dari Acer yang tadi sepertinya ini semuanya di bawah yang Acer tadi ya, hanya saja di sini kemenangan dia tuh dari segi harga. Dia untuk di sini dia yang paling murah di 11.799.000. Oke, berikutnya kita di sini ada Pavilion Gaming dengan Ryzen 5 5600H. Ini salah satu casing laptop HP yang udah sering banget dipakai ulang ya untuk laptop gamingnya. Ini juga kembali laptop gaming sebenarnya, jadi dia Full HD, lalu 15,6 inci, 144Hz, IPS juga. Kalau akurasinya kembali bukan jadi prioritas ya, pakai 5600H. Lalu memorinya itu sudah 16GB, jadi dia itu kalau tadi beberapa laptop yang sudah saya sebutkan itu dia belum sampai 16GB, ini sudah dikasih 16GB, jadi nggak perlu upgrade lagi. Operating sistemnya masih Windows 10, tapi ya gampang lah, ini ke 10 ke 11 kan free upgrade, jadi nggak masalah menurut saya. Beratnya agak berat sedikit di 1,98 kg ya, wajar lah laptop gaming. Dan garansinya dapat 2 tahun yang resmi ya, jadi menurut saya sih ini oke lah. Berikutnya di sini ada Asus TUF. Oke, di sini berikutnya ada Asus TUF F15 ya, ini pakai 3050 juga. Sudah pakai i5 11400, RAM 8GB dan SSD 512GB. Ini layar Full HD 16:9, 144Hz. Lalu sRGB 62,5%, NTSC 45%, jadi kalau akurasi kembali bukan jadi prioritas. I/O portnya di sini ada USB Type-C 1 buah dan sudah USB 4 ya. Ini teknologi baru, ada RJ45 LAN port. Lalu ada USB 3.2 3 buah ya, jadi nggak nanggung, nggak ada yang USB itu. Lalu ada headphone jack, garansinya 2 tahun, dan plus satu lagi Asus Perfect Warranty. Saya juga kurang paham nih sebenarnya maksudnya apa. Tapi ya minimal ini jelas garansinya cukup lama lah. Jadi yang salah satu yang saya suka dari Asus adalah mereka tuh mungkin kalau teknologi baru kayak USB 4 ini dia yang cukup terdepan ya. Sebenarnya USB 4 udah mulai populer juga dari tahun lalu, hanya saja untuk beberapa merek laptop itu mereka masih agak-agak ragu untuk mengimplementasikan ini, mungkin karena mahal atau ada alasan lainnya. Dan untuk harga di sini 12,799 juta. Jadi di sini kelemahan utamanya paling di memorinya masih 8GB, tapi ya selama bisa di-upgrade nggak ada masalah kan ya. Tapi overall ya menurut saya untuk harga segini cukup oke lah. Lalu di sini kalau Anda yang suka Lenovo, di sini juga Lenovo IdeaPad Gaming nih. Nah, ini mirip-mirip juga dengan laptop tadi, jadi pakai 5600H, lalu pakai RTX 350. Lalu memorinya masih 8GB juga, meskipun jelas bisa di-upgrade ya ke 16GB. Ini storage-nya 512GB, sama dengan yang lain. Dan displaynya 15 inci. Portnya ada USB 3.2, ada 2 buah, lalu ada USB Type-C 1 buah, ada Ethernet, jadi bisa colok LAN ya. Lalu ada headphone jack, lalu power connector. Dan beratnya ini agak lebih berat dibanding yang HP, dia di 2,25 kg. Harga segini ini ya, kayaknya rata-rata matoknya di seginian juga ya. Menurut saya sih wajar-wajar aja untuk laptop gaming dengan RTX 3050.
Jadi overall menurut saya secara spek ya minimal ya lumayan lah. Oke, jadi segitu aja round update saya. Jadi secara umum nih untuk harga segitu, jadi dari 11 sampai 13 jutaan, semuanya itu ada komprominya ya. Terutama tuh di bagian RAM, kebanyakan tuh masih 8 GB. Tapi kalau buat Anda yang baru saja mulai karir ya, jadi Anda itu mungkin mau jadi video editor lepasan, atau jadi graphic designer, atau mungkin mahasiswa yang butuh performa laptop tinggi, misalnya mahasiswa desain, bisa desain interior atau arsitektur. Menurut saya meskipun banyak komprominya ya, itu harusnya sudah cukup, minimal cukup secara performa untuk menjalankan tugas harian Anda. Dan kalau harganya secara umum menurut saya semuanya itu bisa dibilang cukup oke lah dibandingkan 2020 akhir atau 2021, dimana itu banyak banget harga yang laptopnya melambung ya, sampai kita tuh susah banget nyari laptop gaming yang harganya tuh di 11-12 jutaan. Tapi sekarang sudah kembali, dan mungkin meskipun ini bentuknya adalah sisa stok ya, karena sebentar lagi tuh akan ada 12 Gen Intel dan AMD Ryzen seri 6000. Tapi ya untuk kebutuhan Anda mungkin 4-5 tahun ke depan, saya kira cukup aman lah. Yang penting tadi, itu Anda punya garansi resmi ya dari Asus Indonesia, Acer Indonesia, HP Indonesia, Lenovo. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang saya lewatkan, mungkin Anda tuh tahu, oh Bang, kalau laptop yang model ini gimana, bagus nggak gitu. Nah, itu silahkan aja tinggalkan di kolom komentar, barangkali ada yang bisa terbantu oleh Anda. Tapi kembali harus lihat syarat-syarat yang tadi saya sudah sebutkan, jadi no distributor, lalu barangnya itu harus baru, dan lainnya. Saya Julian Lembar Tekno, dan terima kasih telah menonton.